warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dandi Susilo, NPM 19111000270. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Jadi aliran filsafat pendidikan itu yang pertama adalah idealisme. Idealisme ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang menggunakan jiwa. Nah, yang dimaksud ini adalah idealisme ini memandang bahwa pengetahuan itu sudah ada di dalam jiwa kita, berupa ide atau pikiran sendiri, bukan dari orang lain. Tetapi membutuhkan usaha untuk dibawa pada tingkat kesadaran kita melalui suatu proses yang disebut dengan introspeksi. Jadi inti yang terpenting dari ajaran ini adalah bahwa manusia menganggap ruh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi dibandingkan materi bagi kehidupan manusia. Ruh ini merupakan hakikat yang sebenarnya, sementara benda atau materi disebut sebagai penjelmaan dari ruh atau sukma. Tokoh pertama aliran idealis ini yang telah membangun prinsip ini, filosofi aliran idealis adalah salah satunya Plato. Tokoh lain juga yang mendukung aliran idealisme antara lain juga ada Fichte, Hegel, dan Schelling. Immanuel Kant. Selain itu ada juga ilmuwan muslim yang menganut pada aliran idealisme, yaitu Al-Ghazali. Selanjutnya realisme. Filsafat pendidikan dalam realisme ini merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Realisme ini sangat bertolak belakang dengan idealisme. Mengapa? Karena realisme memandang suatu bukti yang real secara nyata, sedangkan idealisme hanya dalam akal pikiran manusia. Dalam filsafat yang di realisme ini ada dua, yaitu realisme klasik atau rasional, dan realisme alam atau religius. Jadi di antara kedua ini saling keterkaitan dalam dunia pendidikan sehingga akan menjadikan keberhasilan dalam pembelajaran. Contohnya yaitu salah satunya menanamkan pengertian lebih penting daripada menghafal. Pelajaran pelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak, memberi pelajaran dengan mendahulukan yang mudah terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada tokoh aliran realisme. Yang pertama atau yang mencetuskan adanya realisme itu yaitu Aristoteles, dan ada juga beberapa tokoh lainnya aliran realisme, yaitu seperti Johann Amos, William MC, Franz Bacon, dan John Locke. Selanjutnya yaitu ada perennialisme maksud saya, yaitu salah satunya yaitu aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20 ya. Secara bahasa perennialisme itu berasal dari kata perennial yang berhubungan abadi, kekal, dan tanpa akhir. Aliran ini beranggapan bahwa tradisi itu dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Perennialisme ini berpendapat bahwa pendidikan itu lebih menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang jelas, absolut, dan abadi. Adapun
prinsip dalam perennialisme, yaitu ada 4 prinsip dalam pembelajarannya. Yang pertama itu adanya kebenaran yang memiliki sifat universal. Yang kedua yaitu harus melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Selanjutnya atau ketiga, di dalam suatu kebenaran bisa ditemukan dalam seperti karya agung. Keempat yaitu mengembangkan beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Adapun tokoh-tokoh aliran perennialisme seperti Robert Maynard dan Horkheimer. Selanjutnya yaitu ada aliran eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia itu bebas dalam bertindak, menciptakan dan memilih secara tanggung jawab. Aliran eksistensialisme ini juga merupakan salah satu aliran filsafat yang meyakini bahwa kebenaran ada pada kebebasan dirinya, dan menolak untuk mengikuti aliran kepercayaan serta sistem, sehingga menurut aliran eksistensialisme ini kebenaran itu bersifat relatif yang dapat berubah pada lain waktu, karena setiap individu bebas memilih apa yang menurutnya benar. Dalam aliran eksistensialisme ini, setiap individu didorong untuk membangun segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Aliran ini juga memberikan bekal pengalaman yang luas juga komprehensif dalam segala bidang kehidupan. Adapun tokoh-tokoh aliran eksistensialisme ini ada Jean Paul, Soren F.B., lalu Martin Buber, Heidegger, Gabriel Marcel, lalu ada Paul Trick. Selanjutnya yaitu pragmatisme. Nah, pragmatisme ini adalah aliran sebuah pendidikan yaitu yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Kebenarannya pragmatis ini adalah kebenarannya yang manfaat, yaitu untuk mengetahuinya maka harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dasar dari pragmatisme yaitu logika pengamatan, karena yang ditampilkan manusia dalam dunia nyata adalah fakta individual yang konkret dan terpisah satu sama lain. Menurut aliran ini, ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dalam dunia pendidikan yang pertama, semua pelajaran dan kurikulum itu harus diarahkan sesuai dengan kegunaannya masing-masing, dan yang kedua yang digunakan tersebut harus berguna serta bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Tokoh-tokoh aliran pragmatisme ini diantaranya adalah ada Charles, Sandre, William, James, and John Dewey. Nah, selanjutnya itu ada alien sosialisme. Nah, ini merupakan dari aliran filsafat pendidikan, yaitu tentang kemasyarakatan atau pandangan hidup tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata. Dengan demikian dapat dikemukakan sosialisme itu sebagai ideologi politik. Nah, adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang menciptakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi,
konstitusional, parlementer, dan tanpa kekerasan. Sosialisme ini seperti gerakan-gerakan dan gagasan liberal lainnya. Hal ini mungkin karena kaum liberal tidak dapat menyepakati seperangkat keyakinan dan doktrin tertentu, apalagi sosialisme tidak berkembang di berbagai negara dengan tradisi nasionalnya sendiri dan tidak pernah ada otoritas pusatnya yang menentukan garis kebijakan partai sosialis yang bersifat mengikat. Namun garis-garis besar pemikiran dan kebijakannya sosialis dapat disimak dan dari tulisan-tulisan ahli sosial dan kebijakan partai sosialis. Unsur pemikiran dan politik sosialis yang rumit dan sulit bertentangan dengan jelas bergambar dalam gerakan sosialis Inggris. Unsur yang ada dalam gerakan sosialis Inggris adalah yang pertama itu adanya agama, idealisme etis dan estetis. Yang ketiga itu ada empirisme Fabians. Selanjutnya itu progresivisme, yaitu dia itu aliran filsafat pendidikan yang modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan yang menjadi lebih maju. Aliran berpusat aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing dan pengarah bagi peserta didik. Adapun tujuannya yaitu seperti aliran progresivisme ini seperti ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak serta mendorong untuk dilaksanakan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Nah, tokoh aliran ini diantaranya ada William James, John Dewey, dan Hart Feijinger. Itu. Selanjutnya itu aliran rekonstruksionisme. Nah, aliran ini yaitu berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang menjawab permasalahan-permasalahan dunia modern. Aliran rekonstruksisme itu pada prinsipnya paham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak melampaui krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut tuh rekonstruksionisme dan perennialisme ini memandang bahwa zaman modern merupakan zaman yang tatanan sosial terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Walau demikian, prinsip yang demikian oleh aliran rekonstruksionisme mempunyai visi dan cara yang berbeda dalam pemecahan yang akan ditempuh untuk mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan. Dalam rekonstruksi ini berupaya mencapai kesepakatan antar sesama manusia agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan yang harmonis bagi kemanusiaan dan juga seluruhnya lingkungan. Maka proses dan lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme ini perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata kelola yang baru untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, diperlukannya kerjasama antara seluruh elemen umat manusia. Yang selanjutnya itu esensialisme. Nah, esensialisme merupakan aliran pendidikan yang ingin kembali ke budaya-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulannya dalam kebaikan-kebaikan di kehidupan manusia. Humanisme ini merupakan filsafat yang mendasari filsafat pendidikan esensialisme. Karena humanisme merupakan pandangan yang memberikan reaksi terhadap hidup yang mengarah kepada keduniawian. Filsafat esensialisme ini juga dipengaruhi oleh filsafat idealis dan realis. Mengapa? Karena esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan sumbernya. Nah, nilai yang terbukti kejelasannya akan membawa nilai kebaikan pada masyarakat. Tujuannya adalah membentuk seseorang menjadi berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya itu mencakup ilmu pengetahuan. Adapun tokoh filsafat esensialisme
Di antaranya ada William dan Johann Friedrich dan William Harris. Demikian penjelasan tentang aliran filsafat pendidikan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.